Ya, ini sudah sangat kerak ini. Ini kemarin dapat besten di kelas madya ya. Nah, akhirnya kalau kita remajakan seperti ini teman-teman ya, dia membuka kulit. Nanti lama lagi dia masanya ya. Kali ini saya akan update bonsai Arabica ya. Ini sudah lama sekali nggak saya update teman-teman. Ini kurang terawat, jadi barang ini kurang begitu terawat teman-teman. Ini tadi banyak ditumbuhi rumput-rumput liar ya. Nah, ini akan kita coba kita benahi, kita arahkan yang enak ya. Jadi barang Arabica ini dulunya tinggi teman-teman ya. Jadi punya temen dulu tinggi itu pada mati ranting, mati cabang, mati ranting ya. Memang Arabica itu kalau sudah dia pencabangannya atau perantingannya tua itu terkadang rentan mati teman-teman ya, karena ya nggak tahu ya, jadi di alamnya terkadang juga seperti itu. Jadi sebelum mati cabang ranting mestinya kita harus meremajakan ya, meremajakan cabang atau ranting ya, mungkin butuh dipres, butuh pengepresan peremajaan ya. Makanya saya lihat di kontes-kontes yang kelas tertinggi itu Arabica jarang teman-teman ya, jarang juara ya. Mungkin permasalahannya juga itu, tapi dia menang di karakter batang teman-teman ya. Karakter batang tuh keringannya itu sangat kuat, karakter batangnya sangat kerak ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, ini sudah sangat kerak ini kemarin dapat besten di kelas madya ya. Nah, ini contoh. Ini banyak yang mati cabang sedikit teman-teman. Nah, ini sudah mulai saya remajakan ya. Bisa dilihat ini baru ini baru juga. Nah, bisa dilihat sampai bawah itu banyak yang mati cabang ya. Saya remajakan. Nah, mestinya sebelum mati cabang atau ranting kita remajakan. Nah, ini mestinya sudah kita ngepres ini teman-teman ya. Nanti ini sudah sangat tua, ini kita pendekkan dari sini. Ini ada titik tumbuh, pasti tumbuh biasanya ya. Nah, akhirnya kalau kita remajakan seperti ini teman-teman ya, dia membuka kulit yang kerak ini jadi baru ya, jadi agak mudah ini keluar kambium. Nah, memang kayaknya seperti itu teman-teman ya. Soalnya saya juga tidak terlalu banyak punya Arabica, ini aja punya teman semua ya, jadi saya juga harus mempelajari karakternya ya. Nah, ini dulu sebelum mati saya potong sini dulu, akhirnya tumbuh baru. Nanti lama lagi dia masanya ya. Ini yang sudah tua-tua saya presi teman-teman. Akhirnya dia tumbuh muda lagi, bertahan lama lagi. Untuk Arabica itu sering tumbuh pada tidak tempatnya teman-teman ya, kadang di ketiak, kadang di seperti ini. Ini harus kita cepat-cepat buang teman-teman. Soalnya biasanya pertumbuhannya yang seperti yang ngawur di sini dia akan subur, soalnya cabang muda dia akan tumbuh cepat. Nah, terkadang di bagian atas itu terlalu cepat, akhirnya yang bawah nanti mati ranting kalau barang sudah jadi. Kita harus rutin mangkas terus untuk yang atas ya, jangan sampai nanti yang atas ini bisa mengurangi pertumbuhannya ranting kecil-kecil yang di bawah. Itu untuk Arabica teman-teman ya. Ini kita buangi aja, soalnya ini sangat mengganggu nanti pertumbuhan yang cabang atau ranting yang lainnya ya. Susahnya itu kalau sudah benar-benar tua lah, dia tidak tahan teman-teman nantinya ya. Kalau masih batang, masih kelihatan belum mengerak, ini masih cabang atau ranting belum mengerak, ini masih aman teman-teman ya. Nanti kalau sudah cabang ranting sudah pecah-pecah semua, sudah kerak, itu yang rawan mati ranting. Ini sengaja tidak saya teman-teman, tidak saya kawat full ya. Saya main
keting gini. Jadi nggak apa-apa kita yang sudah terlanjur nggak kawat, kita keting aja ya, kita press, kita buka ruang-ruang dimensinya ya. Untuk Arabica bisa diketing teman-teman ya, kalau nggak kawat bisa diketing. Kita tinggal pilih membuka ruang-ruang ini ya, dimensi. Kalau memang masih kecil, masih muda, dikawat juga nggak apa-apa teman-teman. Untuk bisa main keting sama kawat nggak apa-apa ya. Kalau mengawat tuh masih muda teman-teman, jadi nanti dia tidak mudah kembali. Soalnya kalau dari muda itu, kadang kalau sudah tua itu kita lepas kawatnya biasanya masih kembali ya. Terus dari muda lebih aman teman-teman, tidak mudah, pertumbuhannya lebih bagus kalau ngawatnya dari muda ya, daripada yang tua. Jadi untuk membuat Arabica gaya formal yang rimbun itu makin nantinya, kalau barang semakin jadi, semakin sudah menua, kalau nggak kita remajakan pencabangannya, ranting nanti itu rawan mati ranting teman-teman. Jadi kalau bunjin memang agak kuat teman-teman, jadi dia bunjin itu dia membuat tumbuh yang satu sisi ya, biasanya satu sisi yang nggak butuh makanan ke atas, yang nggak banyak, yang banyak ya, mungkin butuh satu untuk menumbuhkan satu jalur kehidupan. Nah, yang lain ini kering, nah, itu biasanya agak kuat teman-teman, tapi tetap aja nanti biasanya kalau sudah di perantingan sudah menua, sudah kerak, biasanya juga rawan mati ranting ya, nggak total ya, mungkin sedikit seperti itu. Jadi ini versi saya teman-teman ya tentang perawatan Arabica. Jangan disamakan dengan versi lain ya, yang megang Arabica mungkin ada yang lebih lama, lebih pinter lagi menangani Arabica ya. Saya nggak tahu ya, soal ini pengalaman saya yang saya jelaskan ini. Nah seperti ini masih muda ini, kalau kita butuh arahnya nggak pas, bisa kita gateng, kita cari titik tumbuh baru kita arahkan. Bisa juga nanti kita gateng sini tumbuhnya nanti banyak. Nah biasanya ada yang pas, itu nggak usah kita kawat. Kalau memang teman-teman mau kawat jadi kawat nggak apa. Kalau masih muda seperti ini, masih pertumbuhannya nanti masih bagus lah, terus nanti kita lepas kawatnya tidak kembali lagi. Ini akan kita kawat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Arabica itu mengawatnya agak jauh teman-teman, atau bisa juga dipotongi durinya, nggak apa-apa kalau Arabica, soalnya durinya itu sangat, kalau mengenai tangan sangat sakit ya. Kadang dia durinya itu kalau sudah nangkep di tangan itu dia putus di ujungnya, nah, itu yang bikin sakit. Nah, itu rasanya nanti seperti ada racunnya ya, gatel-gatel panas apa ya. Nah ini saya akan bikin semi mahkota di sini teman-teman, seperti inilah. Soalnya pohon ini condong ke kiri teman-teman ya, dulunya ini pohon ini agak ke sini teman-teman, agak miring ke kanan ya. Nah ini dulu cabang ini, sekarang saya bikin alur utama untuk mahkota. Berhubung yang ini dulu sudah mati, saya bawa terus saya bikin seperti ini. Ini saya akan bikin semi mahkota di sini, terus ini saya panjangkan teman-teman, nanti saya kawat. Nah ini kayaknya kebesarannya sudah tercukupi teman-teman, kita potong aja. Saya peras dulu teman-teman ya, kalau baru nanti kita bisa milih. Jadi ini nanti butuh panjang, nanti butuh tahapan lagi. Kalau ini sudah
sebesar ini mungkin ya, kita potong sini, kita arahkan ke atas lagi ya. Kalau pingin dilegak-leguk ya dilegak-leguk, kalau enggak ya kita bikin ke bawah lagi sedikit. Nah, ini nanti ada anak cabang lagi di sini, terus ini panjang di bawah sini. Nantinya seperti itu. Nah, ini untuk mengisi ruang dimensi teman-teman, belakang ini. Nah, ini juga untuk mengisi dimensi ruang jauhnya ya. Ini ruang dekatnya, ini ruang jauhnya ini. Sudah seimbang ranting, kita tinggal cutting aja teman-teman. Nah, ini nanti kita butuh anak cabang di sini juga seperti inilah. Ini kita panjang mungkin habisnya segini teman-teman, habis ujung ranting nanti. Tapi ada lekukan agak ke bawah. Ini yang butuh kita kawat nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi jangan terlalu kuat ya. Kita potong aja sudah seimbang. Kalau nggak dikawat kita bisa main cutting dan kayak seperti ini. Nanti kita butuh ranting ke sini ya sedikit. Ini ada titik tumbuh, kita potong nanti akan ke sini. Kalau nggak bisanya dia tumbuh sendiri, akan menata ruang sendiri ya. Saya tarik ke bawah nih. Kayaknya ini nanti condong anak cabang itu ke sini semua teman-teman, seperti ini ya. Yang panjang ke sini. Jadi ini nanti di sini. Jadi kalau nanti ke sini itu soalnya dia sudah ada desakan dari sini, kemungkinan untuk cabang ke sini itu jarang teman-teman, minim ya. Nanti ke sini. Ini kita bagi lagi teman-teman. Kita bagi agar dimensi ruang agar kelihatan bulat lah. Bikin bulat dengan ada ruang-ruang sesuai arah cabangnya teman-teman ya, dan ranting ya. Ini butuh nanti tumbuh, kita arahkan ke sini juga. Ini besarkan dulu. Ini langsung gerombol di sini teman-teman. Ini mungkin yang kuat ya. Kita arahkan kawat juga. Nah, ini kita tinggal nunggu ini kepanjangan ini buat ngisi sini. Jadi intinya nanti bulat teman-teman, tapi tetap ada ruangnya, ruang antara cabang ini dan belakangnya ini ada ruang. Kalau sudah enak nggak mengganggu ya jangan kita kawat. Kalau memang mengganggu kita kawat teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sekarang sudah kita arahkan. Mungkin teman-teman juga sudah jelas ya pengarahan ini. Nanti di sini ada semi mahkota seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kayak inilah. Ini kan pohon ini yang memanjangkan ke sini. Ini juga yang ini minim cabang. Misalnya sudah ada ruang-ruang di belakang ini. Nah, ini nanti butuh cabang lagi, anak cabang lagi 1, 2, mungkin 3 sini. Nah, untuk media tanam dan perawatan teman-teman. Jadi media tanam itu teman-teman bisa pakai humus daun ya, kompos lah mungkin ya, kompos daun atau humus daun itu ya bisa dicampur dengan pasir Malang ya, pasir Bromo yang hitam itu ya. Terus bisa juga pasir Malang dicampur tanah sama kompos atau humus ya, yang bagus humus teman-teman ya, itu juga bisa ya. Intinya porus lah, medianya porus intinya. Nah, nanti tetap ada pemilihan lagi teman-teman ya. Cuman ini untuk sementara kita tegaskan dulu ya konsepnya. Susahnya barang sudah seimbang teman-teman, hampir banyak yang seimbang, kita tegaskan lagi konsep-konsepnya, buka ruang-ruang dimensi, penataan cabang dan anak cabang kita tata dulu ya, agar nanti kita kalau ada tumbuh yang tidak liar, tidak sesuai tempatnya, kita buang teman-teman. Untuk Arabica soalnya kalau ada
titik tumbuh yang tidak pas nanti bisa mengganggu pertumbuhan yang lain-lainnya ya. Nah, untuk pergantian media kemarin banyak teman-teman tanya ya, katanya Arabica itu kalau dipotong akar serabut itu bahaya, bisa mati ranting. Sebenarnya tidak ya, menurut saya, sepengalaman saya sudah megang Arabica selama 4 tahunan teman-teman saya ya. Dulu-dulu sudah, cuman yang untuk tahap-tahap yang barang sudah jadi itu sekitar 4 tahunan. Itu kita nggak apa-apa memangkas akar, tapi akar yang serabut teman-teman ya. Akar yang serabut, jangan akar besar ya. Mungkin akar segini sejari itu terlalu rawan teman-teman. Kalau barang sudah ngeranting itu bisa nanti jalurnya bisa mati teman-teman ya, ranting atau anak cabang atau cabang itu ya. Makanya yang akar serabut aja. Makanya teman-teman kalau dari dangkalan itu mendingan kalau motong akar besar itu harus agak pendek ya, harus agak peras ya. Soalnya nanti kalau sudah barang terlanjur jadi, kita susah mau ngepoti pas, nggak bisa, akhirnya potnya juga kelebaran. Kalau untuk koleksi sendiri itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk pameran kan pot ini juga termasuk masuk penilaian teman-teman, penampilan ya. Nah itu terkadang akhirnya nanti nggak berani motong akar, potnya kebesaran, itu juga nanti kalau di pameran juga mengurangi penampilannya. Nah seperti itu. Nah, tadi media sudah saya jelaskan. Nah untuk keringan ini teman-teman, ini belum, sebenarnya cuman saya dasari aja teman-teman keringannya. Dulu kan di video sebelumnya mungkin 10 bulan yang lalu ya saya kering ini. Ini belum sempurna lah. Nah ini kemarin cuman saya pakai cat aja ini putihnya agar ya agak kuat lah ya. Sebenarnya pakai sulfur teman-teman ya, ada pengering untuk bonsai ya yang bahannya dari sulfur mungkin ya. Nah itu lebih kuat teman-teman ya. Nah, ini banyak yang kering-kering. Apa kita pasti nggak apa-apa teman-teman. Ada yang kering-kering. Jadi jalur yang arah ke sini sudah mati teman-teman, dia dulunya sudah mati, jadi nggak ada pertumbuhannya ya. Nanti bisa kita pahat lagi lah. Ini perlu disikat teman-teman, ini banyak jamur ini. Sikat yang bersih. Kalau teman-teman dapat dangkalan itu lebih baiknya kalau ngejin itu, kalau mau dikering dijin itu waktu masih dari dangkalan teman-teman ya. Jadi masih batangnya masih basah. Kalau sudah keringnya agak keras teman-teman. Jadi baru dangkal. Kalau mau yang mau dikering mana bekas potongan, kalau nggak terpakai kita jin. Kalau masih basah itu mudah ya. Kalau sudah kering, wah keras dia teman. Pahat pun sering patah ya. Potnya masih besar teman-teman ya, nggak apa-apa untuk menyuburkan. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, sekarang sudah jelas ya pengarahannya ya. Ada dimensi-dimensi ruang-ruangnya, arah cabangnya sudah tertata. Ini bisa diturunkan sedikit nggak apa teman-teman. Nah, nanti mungkin cari sini teman-teman, atau ini yang lari ke sini. Intinya nanti gerombol sini. Nah, ini untuk ruang dimensi belakang sudah ada. Nah ini juga untuk ruang dimensi belakang yang tengah kosong teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.